Iya, sekarang juga Mami dan Papi akan pulang ke Indonesia. Jangan kasih tahu dulu sama Jesslyn ya, Agatha. Karena Mami dan Papi ingin memberikan surprise untuk Jesslyn. Ujar maminya Jesslyn dan Agatha. Iya, Mami dan Papi hati-hati di jalan ya. Jangan lupa juga oleh-oleh untuk kita, goda Agatha. Iya, Bawel. Yaudah, Mami matiin dulu ya teleponnya. Bye, cantiknya Mami. Bye, Mami. Maminya Agatha langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Tok, tok, tok. Jesslyn, ayo bangun nak. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk terdengar kembali. Jesslyn yang tidur pun akhirnya menjawab dan kembali tertidur. Jesslyn yang baru sadar ada suara wanita parubaya memanggilnya yang tidak asing di telinganya. Jesslyn langsung membelalakkan matanya dan duduk seakan rasa kantuk itu langsung menghilang. Bukannya itu suara Mami? Tapi gak mungkin Mana mungkin Mami dan Papi pulang ke Indonesia? Ujar Jesslyn kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang paling empuk dan nyaman. Tok, tok, tok. Dasar anak ini ya, kalau sudah tidur kayak kerbau. Jesslyn, bangun lagi, udah pagi nih. Jangan tidur terus, anak gadis bangunnya siang, teriak Yusma, maminya Jesslyn. Iya, gue bangun. Gak usah nyamar jadi mami, napa sih kak? Gak lucu tahu candaan kakak, ujar Jesslyn dengan suara parau. Matanya pun masih terpejam. Sedangkan di balik pintu kamarnya, Yusma sedang terkekeh geli mendengarkan jawaban Jesslyn yang belum menyadari keberadaannya. Cepatan, jangan lama kayak keong, goda Yusma yang suka menjahilin Jesslyn. Dan Jesslyn berdecak kesal, lalu mau tidak mau ia membuka matanya dan membuka pintu kamarnya. Apaan sih? Ujarnya terhenti ketika melihat wanita parubaya yang sudah merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Sontak saja membuat mata Jesslyn membelalak dan tubuhnya bersemangat memeluk Yusma dengan erat hingga berputar-putar. Kayaknya Jesslyn ini memang hobinya kalau meluk sambil berputar-putar kayak gasing. WKWKWK. Mami kok gak bilang sih kalau sudah pulang? Papi mana Mi? Mami tega buat Jesslyn rindu. Kapan Mami dan Papi selesai ngurusin perusahaan di Amerika? Biar kita ngumpul lagi, jalan-jalan lagi, sama bantuin Jesslyn nyari duda keren. Ujarnya mengedipkan mata pada maminya. Kamu ini dari kecil sampai sekarang masih saja ngincarin duda. Papi ada di bawah. Kalau masalah perusahaan kamu tanya aja langsung sama Papi ya. Ada tamu di depan lagi nyariin kamu tuh, ujar Yusma, memberitahu dan juga mencubit sayang pipinya Jesslyn. Oh ya? Siapa sih Mi? Pagi-pagi gini nyariin Jesslyn. Ganggu keharmonisan kita aja deh. Jesslyn mengambil ikat rambut yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu mengikat rambutnya dengan asal. Kemudian Jesslyn berjalan mendahului Yusma, dan ia langsung menghentikan langkahnya saat Yusma memanggilnya. Kamu yakin mau keluar kayak gitu penampilannya? Tanya maminya. Iya Mi, emangnya kenapa? Kan gak ada salahnya. Jesslyn masih terlihat cantik kok, jawab Jesslyn malas. Apa kamu gak mau cuci wajah dulu? Atau ganti baju dulu yang lebih bagusan gitu? Tanya Yusma, melihat dari ujung kaki hingga kepalanya Jesslyn. Dan Jesslyn melihat baju yang ia pakai, baju tidur pendek dengan gambar Barbie. Gak usah lah Mi, ini aja udah oke kok, palingan Vita yang nyariin. Setelah berucap demikian, Jesslyn berlalu mendahului Yusma menuju ruang tamu di lantai bawah.
Mami. Jesslyn yang tengah menguap pun langsung berhenti dengan mulut yang masih terbuka. Dan ia menatap seorang anak kecil yang ia kenali tersenyum manis ke arahnya. Lalu ia melirik ke kanan kiri bocah itu. Sontak saja ia menutup mulutnya sendiri. Sangat terkejut akan apa yang ia lihat. Mami pakai baju Barbie? Ih, Mami lucu banget, ujar bocah itu yang bisa ditebak suara itu adalah Aldo. Jesslyn seketika sadar dengan penampilannya sekarang. Jesslyn merasa sangat malu, apalagi melihat Nici yang terang-terangan terkekeh menatapnya, serta Bastian yang menatapnya dengan tatapan yang masih datar dan dingin. Mami kenapa gak bilang sih kalau yang datang itu bukan Vita? Ujar Jesslyn sambil berlari menuju kamarnya kembali. Kan Mami juga sudah ngingatin kamu sayang, suruh ganti baju. Dasar kamunya aja yang ngeyel, gak mau dengerin apa kata orang tua. Jawab Yusma berteriak juga. Yusma duduk di samping sang suami dengan senyuman yang canggung dan merasa tidak enak. Di dalam kamar Jesslyn heboh sendiri. Ia mengacak rambutnya dengan kesal. Ih, ngeselin. Sumpah malunya diriku. Mau taruh di mana muka gue? Ujarnya frustasi. Ia berdiri di depan cermin lemarinya yang menampilkan seluruh tubuhnya. Penampilannya memang sangat berantakan dan sangat menyedihkan. Penampilannya yang seperti ini malah dilihat sama dude yang bernama Bastian. Kenapa hari ini gue sial banget sih? Pertama, Mami dan Papi gak ngasih kabar kalau pulang hari ini. Kedua, Mami juga gak bilang kalau yang datang itu Pak Duda Bastian sih. Gerutunya sambil masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, Jesslyn mencuci wajah, menggosok gigi. Karena merasa seluruh badannya lengket, ia pun mandi. Tapi mandinya mandi kilat karena merasa gak enak kalau membuat Aldo, Bastian dan Nici menunggu lama. Setelah itu, ia memilih-milih baju yang layak untuk dirinya tampilkan di depan orang-orang tadi. Tidak ingin yang ribet-ribet, Jesslyn akhirnya memilih baju yang menurutnya nyaman. Memoleskan wajahnya dengan bedak bayi, serta mengaplikasikan sedikit lipstik warna yang sesuai dengan bibirnya, yaitu pink. Setelah memastikan wajahnya tidak kusam, barulah ia menghembuskan nafasnya dengan kuat dari mulutnya. Menenangkan debaran jantungnya dan meyakinkan dirinya sendiri. Oke, tenang Jesslyn. Anggap saja yang tadi gak pernah terjadi. Anggap saja si Pak Duda itu gak lihat penampilan lo yang kayak pembantu tadi. Lo pasti bisa, tenang Jesslyn. Gumamnya sambil menatap cermin yang ada di depannya. Setelah itu ia keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang tamu. Di sana semua orang sudah menunggunya. Jesslyn, ayo kesini nak, ujar papinya yang sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia. Stephen adalah nama papinya Jesslyn, menyuruh anak bungsunya itu untuk duduk di antara dirinya dan Yusma. Jesslyn pun menurutinya. Oh, jadi ini Duda yang dibicarakan sama kamu dan Agatha ya Jesslyn? Tanya Yusma terang-terangan. Jesslyn yang mendengar itu sontak melotot dan menepuk paha maminya dengan kesal, memberikan isyarat supaya diam. Ganteng kok, ganteng estetik kok, kayak yang kamu bilang waktu itu. Sambung Yusma lagi. Selama ia hidup, baru kali ini ia merasakan malu yang teramat dalam karena maminya ini mulutnya sangat lemes. Sedangkan Jesslyn hanya bisa menundukkan kepalanya demi menghindari kontak mata dengan Bastian karena dari tadi Bastian itu terus-terusan menatapnya. Mami, Aldo turun dari pangkuan Bastian dan berpindah ke pangkuan Jesslyn. Tidak lupa Aldo mengecup pipi Jesslyn lembut. Sorry, Pak, Bu,
Jika kami boleh tahu, apa tujuan kalian datang ke sini? Kenapa juga anak ini memanggil anak saya dengan sebutan Mami? Tanya Stephen dengan sopan. Bastian berdehem mempersiapkan dirinya sebelum menjawab pertanyaan papinya Jesslyn. Begini Pak, saya dan mama saya datang ke sini itu berniat untuk melamar anak bapak yang bernama Jesslyn, jawab Bastian tegas dan lantang. Hah? Seru Jesslyn terkejut dan tidak yakin. Jelas saja terkejut dong. Ia kira setelah kejadian di rumah sakit waktu itu, mereka tidak akan terlibat apapun lagi. Tapi sekarang, Bastian malah datang ke rumahnya dan berniat melamarnya di hadapan kedua orang tuanya yang baru saja datang dari Amerika. Apa yang membuat Anda ingin menikahi putri bungsu saya? Tanya Stephen. Karena saya butuh sosok Jesslyn. Saya butuh Jesslyn untuk menjadi ibu bagi anak saya. Wajah Jesslyn mirip dengan ibu kandungnya Aldo. Dan itu mengapa Aldo memanggil Jesslyn dengan sebutan Mami. Aldo mengira Jesslyn adalah maminya. Jelas Bastian, seperti biasanya tanpa bertele-tele. Hanya itu, bagaimana dengan Anda? Saya sangat yakin Anda pasti tidak mencintai putri saya. Tanya Stephen. Wah, Stephen dan Bastian memang terlihat sangat keren saat mereka saling berdebat. Untuk masalah itu, saya akan mencobanya, jawab Bastian lagi, berusaha meyakinkan kedua orang tua Jesslyn. Sebelumnya saya minta maaf Pak, bukannya pembicaraan kita tentang masalah ini sudah selesai sewaktu di rumah sakit? Tanya Jesslyn di sela pembicaraan antara Papi dan Bastian. Maafkan atas ucapan saya waktu itu Jesslyn, sama sekali saya tidak bermaksud demikian. Maafkan saya Jesslyn, ujar mamahnya Bastian. Ada apa sebenarnya ini? Tanya Stephen yang bingung dengan situasi ini. Saya tidak mau menikah dengan Bapak. Jika Bapak menganggap saya sebagai Bu Jessica, saya ingin menikah dianggap sebagai Jesslyn, bukan Bu Jessica. Kita orang yang berbeda Pak, Tante, ujar Jesslyn yang masih kokoh dengan prinsipnya. Sedangkan Bastian menganggukkan kepalanya, tanda ia sudah paham masalahnya sekarang. Saya nggak akan menganggap kamu sebagai Jessica. Saya tahu kalian orang yang berbeda. Saya paham. Maafkan perkataan mama saya waktu itu yang sudah menyinggung perasaan kamu, jawab Bastian. Jesslyn, saya benar-benar minta maaf, ujar Nici penuh penyesalan. Tante nggak perlu minta maaf. Tante nggak salah kok. Jesslyn memberikan senyuman termanisnya. Jesslyn, saya mohon menikahlah dengan Bastian. Saya nggak akan tega lihat Aldo yang terus-terusan nyari kamu sampai sakit kayak kemarin, ujar Nici dengan wajah membujuk memohon pada Jesslyn. Dan Jesslyn menunduk menatap Aldo yang tengah memainkan jam tangannya. Aldo yang sadar ditatap sama Jesslyn langsung memberikan senyuman yang paling lebar dan terlihat imut. Saya tahu kamu adalah orang yang baik, tulus, dan penyayang. Saya juga tahu kalau kamu itu sebenarnya sayang kepada Aldo. Saya bisa lihat dari cara kamu menatapnya, meski kamu bukan ibu kandungnya Aldo, ujar Nici. Jesslyn menghela nafas panjangnya, lalu menatap orang tuanya bergantian meminta pendapat. Kedua orang tuanya Jesslyn benar-benar tidak menyangka, sudah lama tidak pulang ke Indonesia, tiba-tiba putri bungsunya dilamar sama duda tampan. Duda tampan ini adalah keinginan Jesslyn selama ini. Seluruh keluarga sudah mengetahuinya. Sudah, terima aja. Mami dukung kok. Lagian duda loh, sesuai sama selera kamu, ujar Yusma. Dan Jesslyn mengetuk giginya. Tidak bisakah maminya ini tidak bicara terlalu jujur seperti ini? Bagaimana Jesslyn? Tanya Bastian yang tidak sabar menunggu jawaban dari Jesslyn. Jesslyn mengambil nafas panjangnya dan menghembuskan perlahan. Jantungnya kini berdetak lebih kencang sebelum ia menjawab. Ia terlebih dahulu membaca basmalah.
Oke, saya mau, jawab Jesslyn. Alhamdulillah, ujar semuanya kompak. Nici hari ini merasa sangat lega, dan Bastian pun menutup matanya sembari menghembuskan nafasnya. Tapi, waduh, ternyata masih ada kata tapi dari ucapan Jesslyn. Saya tidak mau dianggap sebagai Bu Jessica. Saya mau dianggap sebagai diri saya sendiri, bukan orang lain. Ujar Jesslyn mengulangi perkataannya yang sebelumnya. Bastian menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Tentu saja. Terima kasih sudah mau menerima lamaran saya, ujar Bastian. Begitulah acara lamaran pernikahan Jesslyn. Sebenarnya lamaran itu tidak ada yang spesial ataupun berkesan bagi Jesslyn. Kalau diperhatikan, sepertinya ini sudah takdir yang ditunjukkan sang kholik di saat Bastian melamar Jesslyn ke rumahnya, dan saat itu juga kedua orang tua Jesslyn sudah berada di Indonesia. Jesslyn sama sekali tidak bisa munafik. Dirinya tentu sangat mau menerima lamaran Bastian. Apalagi saat ini pria itu mau menuruti permintaannya tadi. Ya jelas maulah. Masa duda bos ini mau ditolak? RBD, rugi banget dong. Selamat menyaksikan, bersambung.